Sebelum kita baca firman, kita mendengarkan lagu bahwa Allah berkuasa menentukan segala perkara. Mari kita dengarkan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung ya. Namun kita belum menaikkan untuk naik ke atas untuk live ya. Karena kita menyampaikan dulu firman Tuhan supaya bisa fokus ya. Nanti ada interaktif di akhir sesi, nanti bisa kita interaktif untuk membahas bagaimana firman Tuhan yang kita sampaikan. Demikian Bapak dan Ibu-ibu, dan mohon maaf apabila belum saya masukkan dalam room ya, nanti ada waktunya. Kita berdoa. Terang dari Allah, cahaya dari langit, terangilah roh dan jiwa kami untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-82 tahun 2026, tanggal 23 Maret tahun 2026, diambil dari kitab Nabi Habakuk pasal 1 ayat yang ke-5 dengan perikop Habakuk mengeluh dengan ketidakadilan. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran
dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pada hari ini, kita tetap menyampaikan pedoman kita selama bulan Maret tahun 2026. Ini harus kita ulang-ulang. Dan sesuai dengan ajaran daripada Aristoteles mengatakan bahwa perbuatan kita bukan kekuatan kita. Tetapi apa yang kita lakukan berulang-ulang, itulah kekuatan kita. Maka selama bulan Maret tahun 2026, pedoman kita ini selalu kita sampaikan. Apa isi pedoman kita selama bulan Maret? Kejadian pasal 18 ayat 19. Dan sebagai topiknya adalah orang yang mencari Allah adalah anak Tuhan yang rendah hati dan menjalankan dan hidup dalam kasih, keadilan, dan kebenaran. Ayat ini ditujukan kepada Abraham pada saat dia sudah mau pergi ke Kanaan yang diperintahkan oleh Tuhan dari Ur Kasdim, dari Haran tempat ayahnya, karena ayahnya menyembah berhala. Dan ini Allah menekankan kepada Abraham supaya membimbing dan mendidik anak-anaknya dan keturunannya supaya berjalan sesuai kehendak Allah dan menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Allah berfirman, jika hal itu kau lakukan dengan baik, ini kata-kata Allah kepada Abraham, maka perjanjianku akan kupenuhi kepadamu. Janji yang sudah ditulis akan kupenuhi kepadamu. Apa janji Allah kepada Abraham? Silakan kita buka Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Ada 7 janji Allah. Yang pertama janji Allah adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Sangat besar. Siapa keturunan Abraham dan anak-anaknya menurut teologis daripada Alkitab? Yang menjalankan karakter Allah, kasih, kebenaran, dan keadilan. Itulah yang disebut yang layak menjadi anak-anak Allah. Apakah bangsa Israel? Apakah bangsa-bangsa di dunia? Semua yang menjalankan karakter Allah adalah anak-anak Allah. Janji yang kedua, dan memang pada waktu itu kepada Abraham, ansih kepada bangsa Israel, ya. Nah, janji yang kedua dikatakan, aku akan memberkati engkau. Allah akan memberkatinya. Nah, kemudian yang ketiga janji itu adalah, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang terkenal, termasyhur di seluruh dunia. Kita sudah tahu, mulai sejak saya kecil sampai sekarang sudah umur 70 tahun, Israel tidak pernah luput dari perguncingan daripada semua umat di dunia ini. Coba kita, tidak pernah luput dari sejak tahun 1948. Jadi Allah mengatakan, kau akan menjadi bangsa yang masyhur dan terkenal.
Itulah poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat dikatakan, engkau menjadi berkat. Jadi sudah diputuskan oleh Allah bahwa Israel, keturunan Abraham, akan menjadi berkat. Kemudian ada jaminan moral. Tanpa dilakukan oleh bangsa Israel, Tuhan memberikan jaminan. Jaminan moral keselamatan bagi umatnya. Apa jaminan itu diberikan oleh Allah? Poin yang kelima. Orang-orang yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi siapapun yang memberkati bangsa Israel, Tuhan yang memberkatinya. Padahal Israel sendiri tidak tahu. Kalau dia kita berkati, kalau dia kita doakan, dia tidak tahu. Tetapi berhubungan dengan Allah. Karena sudah perjanjian ini. Apa yang sudah ditulis oleh Allah itu tidak bisa dicabut. Jadi barang siapa memberkati bangsa Israel, atau yang menjalankan karakter Allah, dia akan diberkati oleh Allah. Poin yang keenam. Ini juga termasuk sebagai pesan moral yang sangat-sangat melindungi bangsa Israel. Orang-orang yang mengutuk engkau akan kukutuk. Jadi kalau dalam hal ini, siapapun yang mengutuk Israel, hubungannya dengan Tuhan, bukan dengan Israel. Tapi kalau orang memerangi Israel, baru hubungannya dengan Israel. Tapi soal kutuk mengutuk, hubungannya dengan Tuhan. Maka hati-hati untuk mengutuk bangsa Israel. Saya sarankan kepada kita semua pengikut Kristus, ya, umat Kristiani, jangan pernah mengutuk bangsa Israel. Kita harus mendoakan kalau kita mau dapat berkat dan kita tidak dikutuk oleh Tuhan. Karena hubungannya langsung dengan Tuhan. Dan ini bukan kata Jupiter, bukan kata Wanya, bukan kata orang, tapi Alkitab yang berbicara. Kejadian pasal 12 ayat 2 sampai dengan 3. Ini ditulis ribuan tahun sebelum Masehi. Yesus Kristus sekarang sudah sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Dan dari dia ke Musa mungkin ada 1000 tahun. Jadi sudah sekitar 3000 tahun ditulis ayat ini. Dan ini berlaku sampai kapanpun. Tidak pernah dirubah. Nah, itulah janji yang ke-6. Nah kemudian janji yang ke-7. Ya, janji yang ke-7. Ini kadang-kadang kita sulit dan banyak orang mengatakan, wah berkat itu dari Tuhan. Ya, memang berkat itu dari Tuhan. Tapi awalnya sudah dikatakan oleh Allah. Bahwa karena engkau, Israel, sudah menjadi berkat, maka semua kaum di muka bumi ini melalui engkau mendapat berkat. Dan maka berita kabar baik itu dimulai dari Yerusalem ke seluruh dunia. Dari sana. Nah kenapa bersikokoh memang semua bangsa-bangsa di dunia ini care dengan Yerusalem? Memang dari sanalah berita baik itu diberitakan ke seluruh dunia. Ya. Itu sudah merupakan catatan bagi sejarah. Dan semua bangsa, baik bangsa Arab, teman-teman Islam juga semua, menginginkan Yerusalem itu harus baik. Karena itulah sumber berita baik untuk seluruh dunia. Itulah pedoman kita selama bulan Maret tahun 2020. Dan kenapa ini kita ulang-ulangi? Apalagi saat ini sedang terjadi perang antara Iran, Israel, dan Amerika. Kita tidak tahu apa endingnya ini. Tapi yang jelas pemenangnya adalah siapa menjalankan karakter Allah, dia menjadi the winner. Walaupun dia terpuruk, tapi kalau dia menjalankan karakter Allah, dia akan the winner. Karena keterpurukan itu bukan hanya sekarang. Dulu pun sejarahnya sudah baik terpuruk. Nah, seperti ayat ini nanti kita lihat. Apa keluhan daripada Habakuk? Mari kita lihat dalam ayat hari ini ya. Karena kalau kita lihat, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sekarang ini sulit kita percayai. Apa sebabnya Amerika menyerang Iran? Apa sebabnya sama Israel?
Dan Iran juga tidak mau bernegosiasi, padahal dia sudah berunding, tapi tetap akan mempertahankan. Kenapa terjadi? Tuhan bekerja di sana. Kita hanya menunggu endingnya. Nanti kita bahas dalam topik hari ini ya, mengenai Habakuk mengeluh. Apa latar belakang daripada perikop ini? Kenapa Habakuk mengeluh? Begitu ada kekejaman daripada orang Babel. Orang Babel ini termasuk, kalau sekarang Iran ya, Iran. Dulu orang Babel, Babilonia, mengapa begitu kejam? Menindas bangsa Israel dan dibiarkan oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat ya. Itu dibiarkan, seolah-olah Tuhan malah memakai bangsa Babel untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Dalam ayat hari ini ya. Nah, sekarang latar belakangnya, jawaban Allah atas keluhan Nabi Habakuk mengenai kejahatan, ketidakadilan, dan kekerasan yang merajalela di Yehuda. Jadi di bangsa Israel itu ada kejahatan yang merajalela di Yehuda. Dan merajalela itu orang mereka menyembah berhala ya. Dan itu semua mereka seenaknya berbuat mesum, berbuat asusila ya, dan menindas orang yang miskin. Ya contoh, seperti Nabot itu menghabisi kebun, seperti Raja Ahab mengambil kebun anggur Nabot ya, tanpa persetujuan daripada Nabot, bahkan dia meninggal. Direbut begitu saja oleh Isabella. Ya, diambil. Jadi kekejaman itu terjadi di Yehuda. Dan itu dilihat oleh Habakuk. Tapi mengapa? Mengapa Allah memakai orang yang kafir pada waktu itu, dikatakan bangsa Babel, untuk ya menyerang bangsa Israel? Kasdim. Nah, mari kita lihat di sini nanti latar belakang daripada perikop ini. Nah, Allah mengatakan akan melakukan tindakan ya luar biasa, membangkitkan bangsa Kasdim atau Babilonia, saat ini Iran ya, yang kejam sebagai alat hukumannya yang akan membuat Habakuk tercengang, Nabi tercengang, dan sulit mempercayainya. Sulit mempercayai Habakuk. Kenapa Allah memakai Kasdim, Babilonia, menghukum bangsa Israel atas kekejaman mereka? Ini sulit untuk dipercaya. Dari akal logika juga sulit. Sama dengan peperangan saat ini, mungkin kita dengan logika sehat sulit kita. Kenapa begitu gigih Amerika menyerang, Israel menyerang, dan Iran juga tetap bertahan melawan? Sulit diprediksi. Dan ini sudah dikatakan Habakuk, dia tidak mengerti apa rencana Tuhan. Kok bisa Tuhan menghukum bangsa Israel yang penuh kekejaman, penuh penindasan, dan penuh dengan penyembahan berhala? Kok yang menghukum bahkan orang kafir pada saat itu, orang Kasdim, yaitu Babilonia, saat ini adalah orang Iran, menghukum Israel. Ini yang tidak masuk akal di dalam perikop ini dari Nabi Habakuk. Nah, sekarang dengan sulit mempercayainya, kita lihat dalam 3 perspektif latar belakang, supaya kita bisa juga tidak bingung apa rencana Tuhan tentang hal itu. Ya. Perspektif pertama adalah situasi Yehuda. Ini kita lihat dulu situasi Yehuda. Bagaimana situasi di Yehuda? Ya. Pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda berada dalam kondisi amoral dan spiritual yang hancur. Ada kehancuran moral dan spiritual di Yehuda. Dan itu ada contoh-contoh seperti Nabi Zedekia ya, waktu diperingatkan oleh Yeremia. Dan Zedekia Allah sudah berpesan, jangan lawan Babel kalau kau mau hidup. Disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tapi Zedekia mengatakan, apa kata dunia? Saya raja yang kuat. Nah, dia tidak, karena hanya pesan daripada Yeremia sebagai nabi, dia tidak menghiraukan. Apa kamu? Apa kata dunia? Saya kuat. Babel bisa saya serang. Dia mau berperang melawan Iran, Raja Babel ya. Dan saat ini Iran mau dia berperang. Nah, karena dikatakan apa kata dunia?
nanti orang-orang yang sudah dibuang di Babel dari kerajaan Yehuda, mereka melecehkan saya, kata Nabi, kata Sedekia, Raja Sedekia. Mereka melecehkan saya, menghina saya. Oh, kok dia yang membelot itu nanti akan mencaci maki saya, katanya. Wah, enggak, saya tak main. Dan itu sudah diingatkan oleh Allah. Sedekia, katakan, Jeremia, kata Allah, katakan kepada Sedekia, itu tidak akan terjadi. Sudah dikatakan Allah, tidak akan terjadi. Tapi saking bandelnya Sedekia, tidak menerima pesan Allah. Ya, Allah murka. Allah murka. Akhirnya apa yang terjadi? Ur-Kasdim menyerang Sedekia pada malam hari, lari ke Rama, ditangkaplah mereka, anak-anaknya dan perwiranya, ditangkap semua. Dibawa ke Raja Nebukadnezar. Sampai Raja Nebukadnezar, apa yang terjadi? Anaknya semua dipenggal kepalanya di depan matanya Sedekia. Dipenggal semua matanya. Dipenggal kepalanya, mati semua. Dan perwira-perwiranya pun dipenggal semua kepalanya di depan Sedekia. Coba. Kemudian bagaimana Sedekia nasibnya? Matanya dicongkel dua-duanya. Dicongkel matanya. Ya, dibutakan. Dan diikat pakai rantai tembaga masuk dalam penjara. Dan itulah akhir daripada kerajaan Yehuda. Itu yang terakhir. Sehingga mereka habis itu semua dibuang ke Babel. Inilah yang dikatakan oleh Habakuk heran. Kenapa orang yang kafir, yang dianggap kafir karena tidak sesuai dengan penyembah Tuhan, ya, karena mereka menyembah berhala. Pada saat itu Babilonia itu menyembah berhala. Nebukadnezar, Asyur, itu semua menyembah berhala. Nah, sehingga Nabi Habakuk bingung kepada Tuhan. Kenapa mereka bisa dipakai Tuhan alat untuk mendisiplinkan bangsa Yehuda? Ini yang tidak masuk akal di dalam hati Habakuk, ya. Tidak masuk akal. Nah, situasi Yehuda pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda tadi adalah menyembah berhala. Nah, kemudian ketidakadilan dan kejahatan merajalela di dalam bangsa itu sendiri. Jadi terjadi ketidakadilan, kejahatan dan merajalela. Nah, sehingga membuat Habakuk sedih dan bertanya-tanya, mengapa Tuhan diam? Nah, seolah-olah Tuhan membiarkan. Udah kejadian seperti itu, kenapa Tuhan diam? Ini yang keheranan daripada Habakuk. Nah, kemudian kita lihat dalam poin yang kedua, waktu pemulihan, ya. Nah, jadi waktu penulisan, jadi tulisan ini ditulis oleh Habakuk antara jatuhnya Asyur pada tahun 612 sebelum Masehi diinvasi oleh Raja Babel, ya. Kita tahu Asyur itu adalah Irak. Diinvasi oleh Babilonia atau Asyur, ya, atau Iran, dan dia kalah pada tahun 612 sebelum Masehi. Dan invasi Babel pertama ke Yerusalem tahun 605 sampai 597. Dan setelah Asyur jatuh ke tangan Babilonia, dan mereka merasa kuasanya waduh sangat banyak, bahkan sampai 127 provinsi, sampai ke India dan Ethiopia. Itu kuasa daripada Iran atau Babilonia, sekarang Iran, ya. Nah, itu kuasa besar. Maka dipakai oleh Allah Iran untuk menghantam Yerusalem. Maka tahun 605 sampai 597 sebelum Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Diangkut semua orang-orang yang pintar dari Yerusalem, orang Yahudi, ke Babilonia. Tinggal orang yang tidak ada artinya di Yerusalem, ya. Orang yang boleh dikatakan, maaf kata, yang mungkin termasuk paling yang bodoh dan paling miskin. Tapi yang ahli-ahli perang, ahli-ahli bintang, semua itu diangkut ke Babilonia. Dan Asyur pun itu pernah melawan daripada Israel Utara, yaitu keturunan daripada 11 keturunan Yakub. Nah, kalau Yehuda ini memang di dalam Israel di selatan, ya. Itu. Nah, jadi dengan adanya
situasi ini seolah-olah Tuhan diam. Ini yang nambah Habakuk ini heran. Kenapa bisa Tuhan diam melihat kejahatan dan keberingasan daripada orang-orang di Yehuda dan memakai Kasdim atau Babel untuk menekan Israel. Jadi waktu penulisan ini jelas. Kemudian yang ketiga, apa jawaban Allah? Jawaban Allah itulah pada ayat hari ini, ya. Dikatakan Tuhan menjawab keluhan Habakuk dengan rencana yang mengejutkan. Jadi rencana Tuhan sangat mengejutkan untuk menjawab Habakuk. Dia bilang begini, ia memakai bangsa Babel yang kafir dan bengis untuk menghukum Yehuda yang berdosa. Coba kita lihat. Jadi bukan Allah yang langsung menghukum Yehuda yang berdosa, tapi dipakai orang kafir. Itulah yang tidak masuk akal di dalam benak daripada Nabi Habakuk. Mengapa Tuhan seperti ini? Kok memakai orang kafir untuk menghukum bangsanya, bangsa Yehuda yang penuh dosa itu? Jadi disinilah kadang-kadang kita memang sulit melihat, terutama perang sekarang, ya. Apa sih tujuan daripada Amerika? Apa tujuan Israel? Apa tujuan Iran? Padahal mereka sebelumnya sudah mau berunding. Tapi di situ ada rencana mulia dari Tuhan. Kita tahu bahwa di situ Tuhan hadir dalam peristiwa itu. Mau dibom tel api, mau dihancurkan Israel, Tuhan melihat. Mau dihancurkan Iran, mau dihancurkan semua fasilitas Amerika, Tuhan hadir di situ. Dan kita tidak boleh panik, tidak menghakimi. Biarkanlah rencana Tuhan itu berjalan dan mengalir. Nanti endingnya indah pada waktunya. Nah, jadi di sini sudah kejadian dengan keheranan Habakuk membiarkan Allah menghukum Yehuda dengan memakai tangan orang kafir, yaitu orang Babilonia atau saat ini adalah Iran, menghukum bangsa Israel. Nah, kemudian poin yang keempat, apa reaksi Habakuk? Setelah melihat itu, kejadian seperti itu dipakai oleh Allah bangsa kafir untuk menghukum bangsa Israel, apa reaksi Habakuk? Nah, nubuatan ini menimbulkan kebingungan kedua bagi Habakuk. Jadi ini adalah merupakan kebingungan bagi Habakuk. Karena ia tidak mengerti mengapa Allah yang kudus memakai bangsa yang lebih jahat untuk menghukum bangsanya sendiri. Jadi kenapa Tuhan itu memakai orang kafir untuk menghukum Israel pada saat itu? Ini heran Habakuk. Inilah reaksi Habakuk. Tapi secara ringkas dikatakan, ayat ini menekankan kedaulatan Allah dalam sejarah, bahkan ketika rencananya tidak masuk akal lagi manusia, seperti Nabi Habakuk. Nggak masuk akal, tidak masuk. Tapi kita lihat akhirnya, endingnya bagaimana. Bahkan Raja Kores yang notabene di Iran memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi Zionis pertama itu adalah Raja Kores dari Iran, di kerajaan Iran, memerintahkan bangsa Israel untuk pulang ke kampung halamannya, bangun bait sucimu, bangun jemaatmu, dan kamu semua bertahan di sana. Kembalikan semua harta yang pernah dibangun Raja Salomo, mangkok emas, sambung emas, peralatan daripada bait suci di Yerusalem yang sudah disimpan di kuil-kuil di Babilonia, di tempat-tempat penyembahan berhala, kembalikan semua. Itulah secara singkat dalam perikop. Dikembalikan semua, kembalikan. Jadi secara singkat memang ayat ini adalah menekankan kedaulatan Allah dalam sejarah. Jadi dalam setiap sejarah yang berlaku saat ini dan kapanpun, kedaulatan Tuhan yang utama itu pasti terjadi.
walaupun tidak masuk akal manusia lagi, seperti Nabi Habakuk. Nah, sekarang apa tujuan utama daripada perikop ini? Nah, mari kita lihat. Ya. Tujuan utama adalah untuk menjawab keluhan Habakuk, yaitu mengenai ketidakadilan dan kejahatan di Yehuda, dengan mengatakan bahwa Allah sedang bertindak dengan cara yang mengejutkan, tidak terduga, di saat sulit dipercaya. Jadi di saat-saat seperti ini memang sulit dipercaya Allah bertindak, memakai orang kafir untuk menghukum bangsa Yehuda. Jadi tujuan utama adalah untuk menjawab keluhan daripada Habakuk. Ini tujuan utamanya. Nah, kemudian cara yang mengejutkan, tidak terduga, dan sulit dipercaya. Jadi kalau hal ini ya, dengan fokus utama adalah mengungkap rencana penghakiman, tujuan ya, seperti fisiknya adalah memberitahukan bahwa Tuhan ya membangkitkan bangsa Babel yang garang sebagai alat disiplin ilahi. Jadi bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alat Dia untuk mendisiplinkan orang lain karena dari kejahatannya, supaya bertobat dari kejahatannya. Jadi artinya seolah-olah Allah memakai orang kafir, yaitu bangsa Babel, untuk mendisiplinkan bangsanya sendiri, pilihannya sendiri, bangsa Yehuda yang sudah melakukan kejahatan. Ini adalah rencana ilahi, sulit dipercaya dan masih bertanya-tanya dalam hati kita. Tapi semuanya indah pada waktunya. Nah, kemudian secara singkat kita lihat dalam Habakuk 1 ayat 5, bertujuan untuk menuntut perhatian Habakuk terhadap sebuah tindakan Allah yang mengejutkan, yang akan mengubah situasi Yehuda secara drastis. Jadi ada memang tujuan Allah untuk mengubah bangsa Yehuda secara drastis, maka memakai bangsa lain yang kafir ya, yang memang benar-benar di luar daripada ekspektasi dan prediksi daripada Nabi Habakuk. Tapi setelah akhirnya kita lihat nanti pada penerapannya, semua adalah indah pada waktunya. Nah, kemudian setelah kita melihat latar belakang dan tujuan, apa pesan moral yang bisa kita lihat dari kejadian ini? Ya. Nah, pesan moral daripada Habakuk pasal 1 ayat 5 adalah tentang kedaulatan Allah. Nah, ini kita lihat. Jadi kedaulatan Allah dalam sejarah dan perintah untuk percaya meskipun tidak mengerti cara kerjanya. Jadi walaupun kita tidak mengerti cara kerjanya Allah, kita diminta untuk mengimani. Ya seperti sekarang, coba. Peran Iran, Amerika, Israel, apa sih ending daripada masalah ini? Kok bisa mengorbankan segalanya? Habis uang, triliunan. Kayaknya kita melihat kayaknya cuma-cuma semua. Tapi itulah kadang-kadang kita tidak mengerti apa di baliknya ini. Karena mereka juga berdoa kepada Tuhan. Amerika berdoa kepada Tuhan. Israel sebagai bangsa pilihan juga berdoa kepada Tuhan. Iran juga berdoa kepada Tuhan. Nah, sekarang seolah-olah diadu dari Tuhan mana yang menang. Kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau menurut kita. Maka kita bingung untuk menilai ini. Karena itu rencana Tuhan. Mereka punya Tuhan semua. Dan berdoa. Nah, kalau kita lihat dalam zaman waktu Nabi Elia, ya, mengumpulkan Nabi Baal 450 orang. Coba, bertanding. Dan Elia sendirian. Ditantanglah Nabi Baal ini. Oke. Saya tantang
Mintalah kepada Tuhanmu, ilahmu, katanya kepada Nabi Bal yang 450 orang. Dan saya sendiri, kita taruh di sini persembahan lembu untuk dibakar. Mintalah api dari Tuhanmu, kata Nabi Elia. Dan saya juga akan minta dari Tuhanku, Nabi. Ya, Nabi Elia mengatakan, saya minta dari Tuhanku mengenai api. Siapa nanti kita pemenang? Diberikan kesempatan kepada Nabi Bal 450 orang yang dikelola oleh yang dikelola oleh Isabella, ya, waktu itu Raja Ahab. Nah, 450 orang nabi. Mereka berdoa mati-matian, bahkan sampai melukai badannya untuk mendatangkan api supaya bisa membakar daripada persembahan itu yang sudah disampaikan di atas mezbahnya untuk dibakar. Sudah sampai sore mulai pagi, tidak datang api. Bahkan mereka semua kesal. Nah, jadi diuji. Tuhan mereka diuji. Siapa Tuhan yang benar itu? Kira-kira begitu. Nah, akhirnya begitu mereka, oke, Anda sudah menyerah dan tidak bisa lagi. Disaksikan oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel tadinya berpihak pada Nabi Bal. Ya. Tapi dengan kejadian ini, maka Nabi Elia berdoa kepada Tuhan. Potong lembunya, taruh di atas mezbah, dia meminta api kepada Tuhan. Begitu dia berdoa, datanglah api membakar lembu itu sampai habis. Diuji, Tuhan mana yang benar? Nah, ini pun kita tanda tanya nih. Tuhan Amerika, Tuhan Israel, atau Tuhan Iran yang benar? Karena Tuhan itu hadir di sana. Nah, ini diuji saat ini, ya. Nah, maka dalam ayat hari ini, rencana Tuhan itu sulit dimengerti oleh orang. Tapi endingnya akan kita lihat. Maka jangan terlalu banyak berkomentar, inilah, itulah, inilah, itu. Jangan. Biarkan berjalan, mengalir. Dan itu pasti terjadi, semua pasti terjadi. Dan kalau tidak ada ikut bangsa-bangsa lain, biarkan, itu hak. Biarkan mereka di sana. Karena mereka sudah memulai, ya. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Israel, Amerika, Iran, ya, mereka yang memulai, ya silakan mereka yang mengakhiri. Nah, itu kalau menurut pandangan saya, ya. Kita jangan terlalu banyak menimbulkan dosa, berkomentar, pasang salah. Karena Tuhan juga melihat pikiran kita. Kamu jangan sampai salah penilaian apa yang sedang berjalan. Udah, kita biarkanlah kehendakmu lah yang jadi. Kita serahkan kepada Tuhan, kehendakmu yang jadi. Seperti Nabi Elia dan Nabi-Nabi Bal, 450 orang tidak bisa memanggil api. Akhirnya semua bangsa Israel membunuh Nabi-Nabi Bal yang 450 orang. Dibunuh semua. Dibunuh. Dan mereka, kaulah Allah yang akan kami sembah. Dan Elia, mulailah dia di sana memberikan pengarahan kepada bangsa Israel. Nah, itulah. Jadi saat ini pun kita seolah-olah diuji. Tuhannya Amerika, Tuhannya Israel, dan Tuhannya Iran. Siapa yang benar? Mereka sama-sama berdoa. Waktu membawa bom, ditulis mungkin di bom ini, ya, ditulis itu, silahkan. Sudah. Nah, mari kita melihat semua akan mengalir. Terutama dalam ayat hari ini bahwa rencana Tuhan itu jauh lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi Habakuk, ya, menanyakan, mengajarkan kita untuk tidak panik. Jadi di sini, ya, pesan moralnya mengajarnya supaya kita tidak panik dalam situasi ini. Kita lihat di luar daripada ekspektasi. Masa Allah memakai orang kafir untuk menegur bangsanya yang dipilihan dia? Kan sulit diterima akal, tidak bisa. Nah, disinilah dikatakan Habakuk, ya. Habakuk mengajarkan kita untuk tidak panik saat dunia tampaknya jahat atau ketika rencana hidup kita berantakan. Ya, kita dipanggil untuk tetap beriman, melihat dan memperhatikan bahwa Allah sedang bekerja dengan cara yang tak terduga untuk mendatangkan kebaikan bagi keadilan. Jadi sekarang Allah bekerja di Timur Tengah untuk mendatangkan apa yang terbaik nantinya.
Allah bekerja. Biarkanlah itu mengalir, karena mereka sudah memulai, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Mau babak belur juga Israel, silakan. Mau babak belur juga Amerika, silakan. Karena itu pilihan. Everybody freedom to choice. Semua orang berhak untuk mengambil pilihan. Dan semua orang responsibility to his choice. Bertanggung jawab atas pilihan. Kalau pilihannya itu perang, ya udah. Allah tinggal melihat ya siapa yang menjalankan karakter Allah dalam ketiga bangsa ini, dialah pemenang. Itulah kira-kira pesan moral daripada perikop ini, dan termasuk yang terjadi di Timur Tengah. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Bagaimana penerapan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Melihat ketidakadilan yang dibuat oleh Tuhan dan kekecewaan daripada Habakuk, orang kafir, adalah mendisiplinkan orang umat pilihan Allah. Mengapa Allah berbuat seperti itu? Sulit dimengerti oleh akal sehat. Tapi rencana Tuhan jauh lebih baik daripada kita. Karena dikatakan bahwa pikiranmu bukan pikiranku, rencanamu bukan rencanaku. Dan semua rencanaku adalah untuk kebaikan. Jadi apapun dilakukan oleh Tuhan itu untuk kebaikan. Sekarang bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mengajarkan untuk mempercayai kedaulatan Allah yang bekerja dengan cara tak terduga, bahkan melalui situasi sulit yang tidak bisa kita percaya, untuk mendisiplinkan atau menyatakan kehendaknya. Apakah ini juga untuk mendisiplinkan dunia dengan adanya kejadian di Timur Tengah? Kita serahkan kepada Allah. Dia berkuasa. Dia bisa menstop perang, bisa. Dia punya kuasa. Tapi kenapa dibiarkan mereka berperang? Mari kita, ada rencana di balik itu. Maka saya katakan ya, saya katakan dalam minggu lalu, dalam Yesaya pasal 19 ayat 24 sampai dengan 25, apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah? Ya, secara jelas mengatakan, Mesir umatku, Irak atau Asyur ciptaanku, Israel pilihanku. Ketiganya bangsa ini kuberkati. Itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Jadi diberkati Tuhan. Irak diberkati, Mesir diberkati, Israel diberkati. Maka sekarang ini jalan dari Israel ke Mesir ke Irak itu sudah bebas. Nah, apakah ini mau dijadikan dengan Iran pun akan bebas jalan di Timur Tengah itu secara damai? Kita lihat. Wait and see. Kita tunggu, ya, kita tunggu. Nah, karena Allah sudah mengatakan itu, Mesir umatnya, Asyur atau Irak ciptaannya, Israel pilihannya. Ketiganya ku berkati. Nah, kita juga melihat Mesir dengan Israel sudah berjanji dengan perjanjian Camp David tahun 78, ditangani tahun 79, ya. Sudah. Nah, kemudian Irak juga sudah, karena itu ciptaan Tuhan, ya sudah berdamai dengan Israel, berdamai dengan Amerika, berdamai dengan negara-negara tetangga. Ya. Nah, sekarang tinggal Iran, karena Iran inilah yang dulu mengangkut orang Asyur ke kampungnya dan menaklukkan Asyur, ya, sejarahnya. Nah, apakah ini saat akhir untuk mendamaikan dunia? Ya, kita tunggulah episode berikutnya ya. Jadi perang sekarang ini semacam episode ini. Kalau saya melihat ya. Karena Tuhan hadir di sana. Israel juga berdoa kepada Tuhan. Amerika juga berdoa kepada Tuhan. Iran juga berdoa kepada Tuhan. Nah, terus Tuhan mana yang murka? Ya, makanya Tuhan hanya satu. Nah, maka di sini biarlah kedaulatan Tuhan akan diwujudkan di dalam dunia ini. Nah, inilah penerapannya. Jadi, kita harus percaya bahwa kedaulatan Tuhan itu akan ditetapkan walaupun tak terduga oleh kita. Nah, ini mengajak umat percaya untuk melihat ya dan melampaui keadaan fisik, tetapi beriman saat jawaban doa
belum terlihat, ya, dan yakin akan keadilan Tuhan. Walaupun kita lihat, belum terlihat jawaban doa kita, keadilan itu belum tercipta, kita tetap beriman kepadanya. Segalanya indah pada waktunya. Sekarang kita masuk dalam poin-poin yang harus kita perhatikan dalam perikop ini, ya. Apa poin-poin yang bisa kita manfaatkan dalam situasi ini? Poin pertama adalah percaya pada rencana Allah yang tak terduga. Termasuk perang di Iran, Amerika, dan Israel. Tak terduga. Siapa yang menduga ini? Bisa mengerahkan angkatan perang begitu besar semua dan menutup Selat Hormuz untuk perdagangan dunia. Tidak terduga. Ini tidak terduga, ya. Nah, jadi percaya pada rencana Allah yang tak terduga. Kalau saya melihat itu semua pasti ada rencana Tuhan. Bisa dibuat dunia ini goyang demi tujuan daripada Allah. Jadi tujuan Allah nanti yang murni, yang keluar. Pada akhirnya itulah yang benar. Nah, jadi di sini dikatakan, ya, Tuhan bisa memakai situasi atau orang yang tidak disangka-sangka untuk menggenapi rencananya, sama seperti ia memakai bangsa Babel yang kejam untuk menegur Yehuda, ya, sebagai pilihannya. Nah, jadi disinilah kita diajak percaya bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika situasi, ya, terasa tidak masuk akal atau, ya, menyakitkan. Nah, jadi walaupun saat ini memang menyakitkan, kalau kita lihat peristiwa itu banyak yang korban, yang tak berdosa, ya. Tapi ya, itulah memang. Kalau itu adalah untuk mewujudkan rencana Tuhan yang murni, ya, kita wait and see. Karena dalam ini dikatakan bahwa kita diajak untuk percaya bahwa Allah memegang kendali bahkan ketika situasi terasa tidak masuk akal atau menyakitkan. Ini tidak masuk akal ini. Apa sih fungsinya Amerika mengerahkan kekuatan bahkan kurang hanya untuk coba Iran? Tidak masuk akal. Tapi Tuhan punya kendali untuk menyelesaikan itu. Itulah poin pertama yang perlu kita pegang, bahwa percaya pada rencana Allah yang tak terduga. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang bisa kita simak, mengembangkan iman di tengah ketidakpastian. Nah, jangan sampai iman kita goyah dengan adanya ketidakpastian. Baik yang pro Amerika, yang pro Iran, yang pro Israel, jangan goyah. Ini ketidakpastian biarkan mengalir. Tuhan hadir di sana pada saat bom dijatuhkan, ada di sana Allah melihat semua itu, ya, melihat. Nah, maka di sini dikatakan mengembangkan iman di tengah ketidakpastian. Iman kita tidak goyah, tidak berubah. Harus tetap yakin bahwa semua ada di tangan kendali daripada Tuhan. Kan manusia ini kan ciptaan Tuhan. Apapun, sehebat apapun Amerika, sehebat apapun Iran, sehebat apapun Israel, itu semua ada di bawah kendali daripada Tuhan. Kalau dibiarkan mereka saat ini berperang, apakah supaya mereka semua lesu, sehingga pada saatnya mereka akan menyesal dan bertobat? Bisa jadi, ya. Nanti mungkin dengan hancurnya Israel oleh Iran, mereka bertobat. Atau hancurnya juga Iran pada saat ini, mereka bertobat. Hancurnya juga Amerika dengan fasilitasnya, ya, mereka juga bertobat. Kita tidak tahu. Wait and see. Tuhan yang tahu. Tapi rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan pasti ditegakkan. Itulah poin yang kedua. Untuk tidak putus asa, melainkan mempercayai keadilan Tuhan yang sedang bekerja di balik kejahatan, ya,
meskipun kita belum melihat hasilnya, apakah untuk kemaslahatan umat di dunia ini atau untuk kepentingan kelompok atau golongan. Kita belum melihat ini hasilnya. Apakah untuk kepentingan Amerika, apakah kepentingan Israel, apakah untuk kepentingan Iran, atau kepentingan kemaslahatan umat. Mari kita lihat nanti endingnya. Tapi yang jelas, dunia sekarang terimbas. Dengan ditutup Selat Hormuz, dan suplai bahan bakar, stop, dan banyak yang menderita, harga minyak naik. Tapi apakah nanti dibukanya itu kembali ke masalah umat dengan normal? Ya, kita tidak tahu. Kita tunggu. Allah berkuasa untuk hal itu. Itu yang key point-nya yang perlu kita lihat, bahwa ayat ini merespon, ya, bahwa Habakuk tetap akan membiarkan itu, dan dia untuk tidak putus asa dan tidak panik, tapi menerima kedaulatan Allah yang terjadi. Kemudian poin yang ketiga, ini memang kadang-kadang sulit yang ketiga ini, bersukacita dalam kesulitan. Sekarang situasi sulit, susah, tapi harus bersukacita. Nah, ini sulit untuk diterima. Bersukacita dalam kesulitan. Nah, seperti Habakuk yang akhirnya mampu bersukacita meskipun nubuatan tersebut berat. Dia berat menyampaikan nubuatan itu. Kok bisa, ya, Allah memakai bangsa kafir untuk menegur umatnya sepilihannya? Ini yang susah dimengerti oleh Habakuk. Tapi dia katakan dia tetap bersukacita walaupun seperti itu, ya. Karena untuk memiliki iman yang kuat dan tetap bersukacita karena kekuatan Tuhan, bukan karena situasi yang baik. Nah, jadi di sini artinya untuk memiliki iman yang kuat, jangan sampai goyah, dan tetap bersukacita, ya. Nah, karena kekuatan Tuhan, bukan karena situasi yang baik. Jadi kekuatan Tuhan itu adalah untuk diberikan dalam situasi baik atau tidak baik, dia tetap berjalan. Tidak ada yang pernah menghambat kekuatan Tuhan. Nah, kemudian kalau kita melihat waktu Yesus berkhotbah di bukit, apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 4, Yesus mengatakan, bersukacitalah, ya, berbahagialah orang yang berduka cita. Coba, justru yang berduka cita, Yesus mengatakan berbahagia. Sulit untuk diterima. Kenapa dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Karena akan dihibur oleh Allah dan manusia. Jadi akan ada penghiburan. Maka dikatakan berbahagia yang bersuka cita. Ya, tidak terpuruk. Tetap eksis. Nah, karena dikatakan berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Karena mereka akan dihibur. Jadi ini pun, kalau Allah membuat kita bersedih, bersuka cita, ada tujuan tertentu di balik daripada kesedihan itu. Ya seperti contoh saya katakan, seperti Ayub, ya. Dia bersedih, habis hartanya, habis anaknya, dia sakit borok, ya. Tapi ada rencana di balik itu, rencana Tuhan. Tuhan bangga bahwa dia adalah tetap beriman. Bangga kepada iblis, iblis, kau lihat itu Ayub yang baku, dia adalah tetap memuji aku. Iblis mengatakan kalau hartanya ada, ini ada, banyak alasan. Tapi walaupun itu diselesaikan, tetap Ayub. Nah, jadi di balik kesusahan yang kita alami, ada yang lebih baik untuk kita terima. Maka dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihibur oleh Tuhan dan manusia. Nah, sekarang kita masuk dalam poin yang terakhir, yaitu poin yang keempat, ya. Poin yang keempat adalah perhatikan dan renungkan pekerjaan Tuhan.
Nah, di sini apakah kita merenungkan? Sekarang kalau kita berpikir ini, apa sih yang dipikirkan oleh Allah di sorga dengan kejadian perang Iran dan Israel? Apa yang dipikirkan sekarang? Coba kita renungkan. Coba kita merenungkan, perhatikan dan renungkan pekerjaan Tuhan. Saat ini Tuhan ada di sorga, maha tinggi, maha kuasa. Melihat kejadian itu. Kenapa dibiarkan habis manusia, mati, korban segala macam? Ada rencana di balik situasi ini yang terbaik. Untuk merenungkan seperti itu. Nah, perintah untuk perhatikan ya, dan heran di dalam ayat 5 ini ya, adalah ajakan untuk berhenti sejenak. Artinya, mari kita merenung bagaimana situasi ini. Merenung kita sejenak. Kemudian mengamati dan merenungkan bagaimana Tuhan bekerja dalam sejarah dan hidup kita daripada hanya fokus pada masalah. Jadi dengan kejadian ini kita jangan terlampau fokus pada masalah yang ada peperangan saat ini. Mari kita merenung bagaimana Tuhan melihat ini. Mari kita berpengalaman bersama kita dengan Tuhan melihat situasi kejadian itu. Bagaimana endingnya itu. Kita bisa sebagai penonton karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa berbuat untuk mengatasi mereka yang berperang. Bahkan ya, negara-negara sekutu Amerika pun tidak mau bergabung. Mereka diam semua. Dan Rusia pun kelihatannya diam. Ya. Ini kita lihat. Mungkin yang tiga ini harus bertikai, silakan. Biar babak belur mereka juga ada nanti hikmahnya. Tuhan punya rencana di balik semua itu. Ya kalau bisa misalnya, Tuhan bisa aja mengerahkan, ayo negara-negara, habisin semua, berangkat. Kau Rusia masuk, awal lagi perang. Perang nuklir, perang senjata, silakan. Biar terjadi perang dunia ketiga atau bagaimana. Bisa terjadi. Tapi kok kelihatannya, ya. Bahkan ada ancaman, kalau tidak dibuka Hormuz, kami hancurkan katanya. Dan memang bagaimana kesadaran daripada teman-teman di Iran. Ya, mungkin kalau mereka ada kalanya bisa mengalah untuk menang. Itu harus dipakai. Ya. Mengalah untuk menang. Bisa. Nah, dan situasi ini maka dikatakan di sini. Perhatikan dan renungkan pekerjaan Tuhan. Mari kita renungkan. Karena situasi itu juga termasuk pekerjaan Tuhan. Seperti pengalaman Habakuk. Ya. Bahwa melihat seolah-olah Tuhan diam membiarkan bangsa Israel. Ya. Melakukan kejahatan dan kekejaman. Tapi dipakai oleh Tuhan bangsa Babel untuk mendisiplinkan bangsa Israel. Maka Yerusalem jatuh ke tangan Babel. Semua mereka diangkut ke Babel selama 70 tahun. Disinilah kita merenung pekerjaan dan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sekarang mari kita berpengalaman dengan Tuhan dalam situasi ini. Dan ya, bekerja dalam sejarah dan hidup kita daripada hanya fokus pada masalah. Kita tidak usah fokus terhadap masalah-masalah yang ada, tapi mari kita merenungkan Tuhan bekerja dalam situasi sulit apapun. Kemudian secara ringkas tentang Habakuk pasal 1 ayat 5 ini adalah memanggil kita untuk tidak berhenti mengandalkan pengertian sendiri. Ini yang mau disampaikan. Jadi dengan ayat ini kita berhenti mengandalkan pengertian sendiri, analisa sendiri, ini nanti begini, ini begini, bagaimana. Jangan, karena Tuhan punya rencana di balik situasi yang terjadi. Jadi di sini dikatakan jangan ya, mengandalkan pengertian sendiri dan sebaliknya tercengang melihat cara Tuhan bekerja untuk mendisiplinkan dan menyelamatkan umatnya. Jadi ini bisa saja cara Tuhan bekerja untuk mendisiplinkan dan menyadarkan umatnya
supaya menjalankan karakter Allah, kasih, keadilan, dan kebenaran. Saya tidak menuduh kalau di Iran tidak ada kasih, tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Biarkan. Tuhan yang lebih tahu. Apakah di Iran ada kasih, ada keadilan, ada kebenaran? Ya, kita melihat seperti pembantaian orang-orang yang demo sampai ribuan orang dibunuh seperti di Tiananmen. Tapi itu ya tidak kita, itu resiko. Mereka mendemo kepada pemerintah yang sah. Ya memang kalau itu menurut pimpinan Iran sah membunuh orang tak berdosa, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Ya kan? Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kita ingat dalam Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19 ada 7 yang dibenci oleh Allah dan tidak akan dibiarkannya. Tuh, ada 7 yang dibenci oleh Allah. Yang pertama, sikap yang sombong. Jadi sikap yang sombong sudah dibenci oleh Allah, apalagi sombong. Apakah dengan adanya banyaknya nuklir, banyaknya senjata itu bisa membuat sombong? Apakah itu ditunjukkan pada saat ini? Ya kita lihat coba. Yang tidak berdosa diserang. Emirat Arab, Jordan, ya apa. Semua negara-negara tetangga kok menderita. Apa hubungannya? Walaupun ada di sana aset-aset Amerika, tapi kenapa korban negara tersebut? Nah, ini mari kita lihat. Sikap yang sombong itu adalah dibenci oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, mulut yang berbohong. Nah, sekarang apakah kalau katanya Iran tidak punya nuklir? Apakah benar? Apakah ini bohong? Ya, hanya Tuhan yang tahu. Kita serahkan kepada mereka. Punya nuklir atau tidak. Tapi yang jelas ada rencana untuk memakai nuklir untuk memusnahkan Israel. Ya itu mungkin. Itu mereka lah yang tahu ya. Mereka yang tahu. Jadi mulut yang berbohong. Nah kemudian yang ketiga adalah tangan yang membunuh orang yang tidak berdosa. Siapa yang membunuh orang yang tak berdosa? Tangan siapa? Itu dibenci oleh Allah. Tidak ampun. Ya. Nah, jadi kalau terjadi di Iran membunuh orang tak berdosa, ya mereka lah mempertanggungjawabkan. Ya kan? Karena hubungannya dengan Tuhan. Karena ini dibenci oleh Tuhan. Nah kemudian dikatakan yang keempat adalah otak yang merencanakan kejahatan. Jadi kalau ada otak merencanakan kejahatan, itu dibenci oleh Tuhan. Nah kalau kita lihat memang di sana ya kan Hamas, Hizbullah itu kan dibiayai oleh Iran katanya sebagai Nah dulu juga pernah ada ISIS kan. Tapi itu terlepas semua. Tapi yang jelas otak yang merencanakan kejahatan itu dibenci oleh Allah. Nah itu. Nah kemudian dikatakan yang kelima adalah kaki yang bergegas menuju kejahatan. Itu juga dibenci oleh Allah. Jadi kalau ada kaki yang selalu rajin menuju kejahatan, dia dibenci oleh Allah. Nah kemudian dikatakan, ya saksi yang keenam, saksi yang terus-menerus berdusta. Ya, ini dicontohkan oleh yang diciptakan oleh Isabella waktu menghakimi Nabot, dipanggil saksi supaya berdusta, sehingga dengan adanya 2 saksi yang diciptakan itu, Nabot dihukum mati. Itu dibenci oleh Tuhan. Hukumannya apa? Allah mengatakan, Raja Ahab dan Isabella, kamu akan mati dan mayatmu dijilatin oleh anjing. Coba. Dan Isabella, kamu juga sama di Yesreel akan dijilati oleh anjing dan bahkan tidak dikenal mayatmu. Buktinya hanya tengkorak, dagingnya habis dimakan anjing, tinggal kaki dan telapak tangan Isabella, ya kan? Nah, jadi orang yang selalu bersaksi dusta, Allah tidak senang. Itu dibenci. Nah kemudian ini poin 7 ini yang memang susah dianalisa. Orang yang membuat permusuhan di antara saudara. Nah, jangan sampai ada itikat daripada Israel atau Amerika membuat bangsa Iran bermusuhan. Jangan. Jangan sama pro kontra. Biarkan. Karena itu dibenci oleh Tuhan. Nah, itulah kalau dari segi Alkitab. Kalau dari segi politik, kita tidak sampaikan dalam hal ini. Jadi saya hanya meninjau dari segi Alkitab dan kebenaran firman Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan dalam poin yang keempat tadi. Perhatikan dan renungkan pekerjaan Tuhan. Mari kita berenung dalam
apa yang dikerjakan oleh Tuhan saat ini, melihat peperangan yang ada di Timur Tengah. Tuhan pasti bekerja. Ya. Dan itu adalah wewenang dan kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat atas menghentikan peperangan yang ada di Timur Tengah. Manusia tidak ada, hanya cuap-cuap, hanya komen, hanya berita hoak. Tapi Tuhan berdaulat dan punya otoritas untuk melihat kejadian di Timur Tengah. Itu yang mau saya sampaikan. Sekarang kita masuk dalam kesimpulan. Dalam konteks ini, kita diajak untuk tidak hanya melihat kesulitan ya yang ada, tetapi juga untuk percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan jauh lebih baik dan lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan. Bahkan ketika kita tidak ya memahami langkah-langkahnya dan kesempatan untuk melihat menghasilkannya, Tuhan seringkali muncul di saat-saat yang paling tidak terduga. Ini kita lihat nanti. Tuhan pasti akan muncul di saat-saat yang tidak terduga. Apakah nanti ini untuk membuat perdamaian di seluruh dunia? Ya, wait and see. Bisa saja nanti dengan adanya perang ini, Palestina jadi merdeka aman, Iran juga jadi aman, semua Israel aman, negara-negara aman, Timur Tengah semua aman. Ya, wait and see. Mudah-mudahan itu yang terjadi rencana daripada Tuhan. Dari semua episode-episode yang terjadi di Timur Tengah, bisa menciptakan kedamaian di semua Timur Tengah sehingga mereka aman. Terutama pergi untuk naik haji aman di Arab Saudi. Itu kita harapkan ya, supaya iman kita tetap percaya bahwa ini ada kedaulatan Tuhan yang akan menyelesaikan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Marilah kita merenungkan dan berpengalaman dan sepikiran dengan Tuhan apa yang terjadi di sana. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kiranya Engkau membuka mata kami untuk melihat setiap perbuatan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun dalam keadaan kesulitan, dan beri kami pengharapan di setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.